Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan teori komunikasi yang bertemakan Group and Organization. Yang beranggotakan Adelina Mariana Siregar dengan NIM 14 10 62 10 86. Fajrina Cmadila Putri Sukmadi dengan NIM 14 10 62 10 69. Dan dengan saya sendiri, Rolanda Hapsari, dengan NIM 14 10 62 10 68. Next slide. Pada tema ini kami akan membahas latar belakang, studi kasus, pembahasan dan kaitan dengan studi kasus, perspektif tulisan, dan kesimpulan dan saran. Next slide akan dibacakan dengan rekan saya. Yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang yaitu suatu organisasi dan kelompok akan selalu melibatkan komunikasi dalam upaya pertukaran dan penyebaran informasi sebagai langkah untuk mencapai tujuan utama kelompok atau organisasi. Individu dalam organisasi merupakan salah satu unsur dalam komunikasi organisasi dan kelompok. Individu tersebut merupakan aset perusahaan yang terpenting dalam suatu organisasi dan kelompok yang personalitanya rumit dengan berinteraksi dalam situasi kelompok. Mengingat bahwa faktor manusia itu mutlak harus ada dalam organisasi, bahkan melebihi faktor-faktor lainnya, sehingga perlu mendapatkan perhatian dan serius dalam manajemennya. Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dan pengertian dari satu orang ke orang lain dengan cara menyampaikan gagasan, fakta pikiran, perasaan, dan nilai kepada orang lain. Sehingga komunikasi salah satu faktor yang sangat penting bagi suatu kelompok atau organisasi. Karena dalam komunikasi terdapat interaksi sosial dengan pertukaran makna untuk mengintegrasi tindakan-tindakan individu. Oleh karena itu, dalam komunikasi kelompok dan organisasi ini terdapat teori-teori komunikasi, yaitu yang pertama ada grouping, yang merupakan suatu cara pertimbangan dan cara berpikir yang digunakan anggota kelompok dalam proses pengambilan keputusan yang terjadi pada kelompok. Kemudian ada structuration theory. Structuration teori ini memungkinkan untuk memahami pola perilaku mereka. Kemudian ada organizational culture theory. Teori budaya organisasi ini mengajak semua peneliti untuk mencatat dan memahami perilaku komunikatif anggota organisasinya. Yang terakhir ada organizational information theory. Teori informasi organisasi ini merupakan salah satu teori yang membahas mengenai pentingnya informasi dalam organisasi dan kelompok untuk menjaga kelangsungan hidup organisasi dan kelompok tersebut. Next. B. Studi kasus. Kasus terbunuhnya Brigadir Yosua di rumah dinas Irjen Verdi Sambo hampir berjalan lebih dari 1 bulan. Pemberitaan hingga percakapan media sosial kita selama 1 bulan lebih dipenuhi oleh polemik dan perdebatan tentang perkembangan kasus polisi tembak polisi tersebut. Publik sedari awal sudah dibikin janggal. Sejak peristiwa tersebut diumumkan setelah 3 hari pasca kejadian, hingga kronologi serta penjelasan yang disampaikan polisi kurang bisa diterima akal sehat. Artinya,
Publik merasa di awal proses penanganan kasus tersebut ada upaya dari polisi untuk menutupi fakta yang sesungguhnya dan memaksakan skenario rekayasa tertentu sebagai metanarasi yang kemudian mencoba digunakan untuk menyusun body of crime dari kasus terbunuhnya Brigadir inisial J itu. Namun, dalam perkembangannya, skenario awal yang dibangun tidak mampu menjawab berbagai macam pertanyaan dan kekritisan publik. Artinya, skenario yang dibangun lambat laun semakin lapuk dan kropos, semacam terlegitimasi oleh kekritisan publik. Hal ini membuat kredibilitas institusi Polri dipertaruhkan. Besar kemungkinan jika kasus tersebut tidak diselesaikan secara transparan dan profesional, maka akan terjadi erosi kepercayaan masyarakat terhadap Polri secara menyeluruh. Layaknya sebuah pepatah kuno, karena nilai setitik rusak susu sebelangga. Akan tetapi, yang menjadi pertanyaan kita semua, apa yang membuat penanganan kasus tersebut berlarut-larut? Hal ini penting untuk dianalisa sebagai upaya diagnosa sehingga masalah yang sama di masa mendatang bisa diantisipasi atau dicegah agar tidak berulang. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya ada pembahasan materi dan kaitan studi kasus. Next. Satu, groupthink. Groupthink merupakan pemikiran kelompok yang didefinisikan sebagai salah satu sebuah cara yang digunakan anggota kelompok ketika keinginan mereka untuk keberatan cara mengalahkan motivasi mereka untuk menilai semua rencana tindakan yang ada. Kelompok yang kohesi sering gagal mempertimbangkan alternatif tindakan mereka. Groupthink menunjukkan bahwa kelompok-kelompok ini membuat keputusan prematur, beberapa di antaranya memiliki konsekuensi yang langgeng dan ataupun tragis. Asumsi groupthink. Ada 3 asumsi kritis yang memandu teori ini. Pertama, asumsi yang pertama di mana kelompok bersatu dan memiliki semangat yang tinggi. Bisa dibilang sebagai sebuah kelompok kohesi. Kohesi sendiri merupakan muncul dari sikap, nilai, dan pola perilaku kelompok. Next. Asumsi yang kedua, orang-orang adalah bukan cenderung mengganggu pengambilan keputusan dalam kelompok kecil. Dennis Gurn mencatat bahwa kelompok rentan terhadap batasan afiliasi, yang berarti bahwa anggota kelompok menahan masukan mereka daripada mengambil resiko penolakan. Selanjutnya ada asumsi ketiga. Menurut Robert Zong 1965, dia mengungkapkan prinsip yang sangat sederhana mengenai kelompok. Ketika orang lain ada di sekitar kita, dan menjadi terangsang secara bawaan, yang membantu atau menghambat pelaksanaan tugas. Mereka mencatat bahwa berbagai pengaruh ada dalam kelompok kecil, mulai dari usia anggota kelompok, sifat kompetitif anggota kelompok, ukuran kelompok, kecerdasan anggota kelompok, komposisi gender kelompok, dan gaya kepemimpinan yang muncul dalam kelompok. Selanjutnya, latar belakang budaya anggota kelompok individu dapat mempengaruhi proses kelompok. Contohnya, banyak budaya tidak mengutamakan komunikasi yang terbuka dan ekspresif. Beberapa anggota kelompok mungkin menahan diri dari debat atau dialog. Homogenitas kesamaan dalam sebuah kelompok. Kesamaan ini merupakan salah satu ciri yang dapat menumbuhkan kelompok. Next. B. What comes before? Antecedent condition of groupthink. Kekompakan kelompok. Dalam beberapa kelompok, kohesi dapat menimbulkan perasaan positif tentang pengalaman kelompok dan anggota kelompok lainnya. Namun, kelompok yang sangat kohesi juga lebih antusias dengan tugas mereka dan merasa diberdayakan untuk melakukan tugas tambahan. Singkatnya,
Kepuasan yang lebih bisa dikaitkan dengan peningkatan kelompok. Terlepas dari itu, kekompakan kelompok juga dapat berpengaruh negatif bagi para anggotanya, memberikan tekanan besar pada anggota mereka untuk menyesuaikan diri dengan standar kelompok. 2. Faktor struktural. Karakteristik struktural tertentu atau kesalahan mendorong pemikiran kelompok. Mereka termasuk isolasi kelompok, kurangnya kepemimpinan yang tidak memihak, kurangnya prosedur yang jelas untuk keputusan, dan homogenitas latar belakang anggota kelompok. Kesalahan struktural yang dapat menyebabkan groupthink adalah kurangnya prosedur pengambilan keputusan, di mana yang dimaksud kegagalan untuk memberikan norma untuk memecahkan masalah kelompok. Selanjutnya ada juga kesalahan struktural, yaitu adalah homogenitas. Kurangnya perbedaan latar belakang sosial dan ideologi di antara anggota kelompok yang kohesif memudahkan mereka untuk menyetujui proposal apapun yang diajukan oleh pemimpin. Hal ini bermaksud apabila dalam sebuah organisasi tanpa ada keragaman latar belakang antar sesama anggota dan pengalaman, maka akan terjadi kesulitan untuk memperdebatkan sebuah masalah isu-isu kritis. Next. Stres kelompok. Stres internal dan eksternal adalah tekanan yang diberikan pada kelompok berdasarkan masalah dan peristiwa, keduanya di dalam dan di luar grup. C. Symptom of group. Janis 1982 mengamati bahwa terdapat 3 kategori dalam gejala groupthink. Pertama, melebih-lebihkan kelompok. Melebih-lebihkan kelompok terbagi atas 2. Pertama, yang A, ilusi kekebalan. Keyakinan bahwa kelompok itu cukup istimewa untuk mengatasi rintangan. Yang B, keyakinan akan moralitas yang melekat di kelompok. Asumsi bahwa anggota kelompok adalah bijaksana dan baik. Oleh karena itu, keputusan yang mereka buat akan berjalan dengan baik. Next. Pikiran tertutup. Terbagi menjadi di atas 2 juga. A. Stereotip kelompok luar. Persepsi stereotip tentang saingan atau musuh. Stereotip inilah yang membuat para penasehat melihat musuh tidak sebagai manusia. B. Rasionalisasi kolektif. Situasi di mana anggota kelompok mengabaikan peringatan yang mungkin mendorong mereka untuk mempertimbangkan kembali pikiran dan tindakan mereka sebelum mereka mencapai keputusan akhir. Selanjutnya ada tekanan terhadap keseragaman. Tekanan terhadap keseragaman terbagi atas 4. A. Penyensoran sendiri. Mengacu pada kecenderungan anggota kelompok untuk meminimalkan keraguan dan argumen balik mereka. B. Ilusi kebulatan suara. Mereka meyakini bahwa diam sama dengan sebuah persetujuan. C. Penjaga pikiran yang ditunjuk sendiri. Anggota kelompok yang melindungi kelompok dari informasi yang merugikan. D. Tekanan langsung pada pembangkang. Pengaruh langsung pada anggota kelompok yang memberikan pemikiran bertentangan dengan kelompok. Next. D. Group think about it. It's all around us. Dalam skala yang lebih kecil dan seperti yang telah kita singgung sebelumnya, pemikiran kelompok terjadi di sekitar kita dalam kelompok-kelompok kecil yang kurang kritis. E. Think before you act. Ways to prevent groupthink. Menunjukkan kelompok terlibat dalam pengambilan keputusan yang melibatkan 1. Melihat berbagai tujuan yang ingin dicapai anggota kelompok. 2. Mengembangkan dan meninjau rencana tindakan dan alternatif. 3. Mengeksplorasi konsekuensi dari setiap alternatif. 4. Menganalisis rencana tindakan yang ditolak sebelumnya ketika informasi baru muncul. Dan terakhir, memiliki rencana darurat untuk saran yang gagal. Next. Untuk menghindari masalah groupthink, Hart 1990 telah mengusahakan 4 rekomendasi umum untuk kelompok yang mungkin rentan terhadap groupthink. Pertama, memerlukan pengawasan dan kontrol. Kedua, rangkul whistleblowing. Ketiga, memungkinkan untuk keberatan. Dan yang terakhir adalah menyeimbangkan konsensus dan aturan mayoritas. Next.
Slide materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Selanjutnya ada materi Structuration of Theory. Menurut Giddens 1979-1993, bahwa struktur sosial itu sebagai pedang bermata dua, karena struktur dan aturan dapat yang pertama karena struktur dan aturan dapat membatasi perilaku kita dengan yang lainnya. Yang kedua, aturan ini juga memungkinkan kita untuk memahami dan berinteraksi dengan orang lain. Dalam artian, ulang ya. Yang kedua ada Structuration of Theory. Giddens 1979-1993 memandang bahwa struktur sosial ini sebagai pedang bermata dua, karena struktur dan aturan dapat membatasi perilaku kita dengan yang lain. Namun di lain itu, aturan ini juga memungkinkan kita untuk memahami dan berinteraksi dengan orang lain. Dengan aturan dan struktur ini dapat membantu kita dalam membuat keputusan bagaimana kita diharapkan untuk berperilaku. Giddens 1984 menunjukkan bahwa kunci untuk memahami komunikasi yang terjadi dalam kelompok dan organisasi ini dengan memeriksa struktur yang menjadi fondasinya. Kemudian dalam pengertian umum sendiri, strukturasi memungkinkan orang untuk memahami pola perilaku mereka. Dan secara khusus, strukturasi merupakan proses di mana sistem diproduksi dan direproduksi melalui penggunaan aturan oleh anggota dan sumber daya. Menurut Wole dan kawan-kawan, kunci memahami kelompok adalah melalui analisis struktur. Next. Dalam hal ini, strukturasi memberikan landasan yang berguna untuk memeriksa dampak aturan dan sumber daya terhadap kelompok dan komunikasi organisasi. Yang pertama, ada asumsi teori strukturasi, yaitu kelompok dan organisasi diproduksi dan direproduksi melalui penggunaan aturan dan sumber daya. Yang kedua itu ada aturan komunikasi berfungsi sebagai media dan hasil interaksi. Selanjutnya ada struktur kekuasaan hadir dalam organisasi dan memandu proses pengambilan keputusan. Yang pertama, menurut Giddens sendiri, setiap tindakan menghasil sesuatu yang baru. Karena penting untuk diingat bahwa setiap kali kita berkomunikasi dengan seseorang, maka kita membangun awal yang baru dengan membuat aturan-aturan dan harapan-harapan baru, mengubah aturan yang ada, dan juga menegaskan kembali aturan yang telah digunakan di masa lalu. Yang kedua itu ada gagasan bahwa aturan memberikan pedoman dan membatasi perilaku kelompok. Struktur kelompok sendiri mencangkup jaringan aturan dan sumber daya yang digunakan dalam membuat keputusan tentang perilaku komunikasi yang diharapkan. Artinya, jika aturan bekerja dengan baik di masa lalu, maka kemungkinan aturan-aturan tersebut akan dipertahankan. Tetapi jika aturan tersebut tidak bekerja dengan baik di masa lalu, kemungkinan aturan-aturan tersebut akan diubah atau bahkan ditinggalkan. Selanjutnya ketiga itu ada asumsi kekuasaan merupakan kekuatan yang berpengaruh dalam pencapaian keputusan. Giddens sendiri percaya bahwa kekuasaan adalah jalan dua arah. Setiap kali dua orang terlibat dalam komunikasi satu sama lain, kedua sumber memiliki tingkat kekuatan tertentu yang mereka bawa ke dalam interaksi. Next slide. Kemudian B ada Elements of Structuration Theory. Unsur-unsur yang terdapat dalam elemen of structuration theory ini meliputi yang pertama ada agensi dan refleksivitas.
Agensi merupakan sebagai perilaku atau aktivitas spesifik yang dilakukan manusia dengan dipandu oleh aturan dan konteks di mana interaksi terjadi. Agensi juga mengacu pada orang yang terlibat dalam perilaku ini. Menurut teori strukturasi, organisasi terlibat dalam proses yang dikenal sebagai refleksitivitas. Refleksitivitas sendiri ini mengacu pada kemampuan seseorang untuk memantau tindakan dan perilaku mereka. Elemen penting dalam agensi dan refleksitivitas ini adalah sebuah kemampuan individu untuk mengartikulasikan alasan untuk pilihan perilaku tersebut. Next. Pada intinya, anggota organisasi mampu melihat ke masa depan dan membantu perubahan struktur organisasi jika tampak seolah-olah aturan-aturan tersebut atau struktur tersebut tidak berjalan sesuai dengan rencana. Oleh karena itu, dalam teori agen ini memiliki tingkat kesadaran tentang perilakunya sehingga dapat menjelaskan mengapa perilaku tersebut dipilih. Dalam kesadaran ini terdapat dua tingkat kesadaran, yaitu yang pertama ada kesadaran diskursif. Kesadaran diskursif ini mengacu pada kemampuan seseorang untuk menyatakan pemikirannya dalam bahasa yang dapat digunakan bersama dengan anggota organisasi lainnya. Sedangkan kesadaran praktis ini mengacu pada tindakan atau perasaan yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Next slide. Yang kedua ada duality of structure. Prinsip duality of structure ini, anggota organisasi tergantung pada aturan dan sumber daya untuk memandu keputusan mereka tentang perilaku atau tindakan yang akan mereka gunakan dalam komunikasi kelompok dan organisasi. Dalam teori struktural ini sendiri, istilah aturan sendiri digunakan untuk merujuk pada rutinitas umum yang dimiliki atau diikuti organisasi dalam mencapai tujuannya. Dalam duality of structure ini, kekuatan merupakan elemen penting dalam proses pengambilan keputusan. Sumber daya ini mengacu pada kekuatan yang dibawa individu ke kelompok atau ke organisasi. Dalam organisasi tersebut terdapat dua jenis sumber daya, yaitu sumber daya alokasi yang merupakan sumber daya bantuan material yang dihasilkan oleh sebuah organisasi untuk membantu kelompok dan dalam mencapai tujuan kelompoknya. Yang kedua itu ada sumber daya otoritatif. Sumber daya otoritatif ini lebih mengacu pada karakteristik interpersonal yang digunakan selama interaksi komunikasi. Dalam teori strukturasi sendiri, komunikasi interpersonal sangat dipandang penting sebagai kemampuan untuk mempengaruhi orang lain. Next slide. Yang terakhir dalam pembahasan structuration of theory ini adalah application of time and space. Teori struktur percaya bahwa semua interaksi dalam suatu organisasi atau kelompok ini terdiri dari dimensi temporal, waktu, dan spesial atau ruang. Komunikasi atau interaksi aktual yang terjadi dalam organisasi dapat diperiksa sebagai yang ada secara real time dan sebagai yang terjadi dalam ruang nyata. Pada dasarnya, ruang dipandang sebagai elemen konseptual yang memiliki makna bagi anggota suatu kelompok atau organisasinya. Unsur waktu dan ruang merupakan faktor yang memungkinkan kita untuk terlihat memahami pengaruh ruang dan waktu terhadap struktur yang kita gunakan dalam suatu organisasi
kita juga dapat mempertimbangkan dinamika interaksi kelompok. Konsep integrasi sosial kemungkinan kita untuk mempertimbangkan elemen ini dalam dimensi-dimensi lain dari aktivitas kompleks pengambilan keputusan kelompok. Organisasi adalah bagian dari kehidupan kita. Teori strukturasi memberikan kerangka kerja penting untuk memahami peluang komunikasi ini. Teori struktural dapat diterapkan pada hampir semua setting sosial dan hampir semua interaksi komunikasi kelompok dan organisasi. Next slide. Materi selanjutnya yaitu ada 3, organizational cultural theory. Pakhanovsky dan O'Donnell Trujillo 1983 berpendapat budaya merupakan sebuah cara hidup dalam sebuah organisasi. Budaya organisasi mencakup banyak hal, mulai dari suasana, emosional, dan psikologi. Budaya organisasi juga termasuk semua simbol, tindakan, rutinitas, percakapan, dan sebagainya. Dan makna yang diletakkan orang pada simbol-simbol tertentu. Sebuah makna dan pemahaman terhadap sebuah budaya dapat dicapai dengan melalui sebuah interaksi. Next. A. Metafora budaya jaring laba-laba dan organisasi. Gertz meyakini bahwa sebuah budaya merupakan seperti sebuah jaring laba-laba yang dipintal oleh laba-laba. Artinya adalah sebuah desain yang rumit dan pastinya setiap jaring berbeda dari yang lainnya. Karena hal itulah, Gertz berpendapat bahwa semua budaya memiliki perbedaan sendiri dan tentunya juga memiliki keunikan sendiri-sendiri. Pakhanovsky dan O'Donnell Trujillo juga meyakini bahwa setiap anggota organisasi tentunya berkontribusi pada budaya sebuah perusahaannya. Ini mungkin bisa dilihat ketika kita temukan saat mereka melakukan sebuah gosip, lucuan, atau terlibat secara romantik dengan anggota perusahaan lainnya. B. Asumsi teori budaya organisasi. 3 asumsi panduan teori budaya organisasi. Anggota organisasi. Pertama, anggota organisasi dapat menciptakan sebuah pemahaman yang lebih baik tentang nilai-nilai yang ada pada sebuah organisasi tersebut. B. Penggunaan dan interpretasi simbol sangat berperan penting bagi sebuah budaya dalam suatu organisasi. C. Budaya bervariasi di seluruh organisasi dan interpretasi tindakan dalam budaya ini beragam. Selanjutnya, next. C. Ethnographic understanding laying on the etnografi sendiri adalah sebuah metodologi kualitatif, di mana dengan cara mengungkapkan dan menafsirkan artefak, cerita, ritual, dan praktik untuk mengungkapkan sebuah makna dalam suatu budaya. D. The communicative performs. Pertunjukan adalah metafora yang menunjukkan proses simbiolis untuk memahami perilaku manusia dalam suatu organisasi. Pertunjukan terbagi menjadi pertama, pertunjukan ritual. Pertunjukan ritual merupakan pertunjukan komunikasi yang terjadi secara teratur dan berulang disebut pertunjukan ritual. Ritual mencakup 4 jenis, pribadi, tugas, sosial, dan organisasi. Next. Kedua ada pertunjukan gairah. Adalah cerita organisasi yang dibagikan anggota satu sama lain. Bisa berupa gosip, lelucon, dan lainnya. Ketiga, pertunjukan sosial. Adalah perilaku yang dimaksud untuk menunjukkan kerjasama dan sopan santun dengan orang lain. Keempat, pertunjukan politik. Organisasi perilaku ini itu menunjukkan kekuatan atau kontrol. Dan yang terakhir, pertunjukan akulturasi. Mengacu pada bagaimana anggota memperoleh pengetahuan dan keterampilan untuk menjadi anggota organisasi yang berkontribusi. Next. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. 4. Organizational Information Theory. A. Pengertian teori informasi organisasi.
Teori informasi organisasi dikembangkan oleh Carl Wick. Organisasi adalah suatu sistem yang mengumpulkan, mengelola, dan menggunakan informasi yang mereka terima berdasarkan lingkungan yang masih membingungkan. Teori informasi organisasi merupakan salah satu teori komunikasi yang membahas tentang pentingnya penyebaran informasi dalam organisasi untuk menopang kelangsungan hidup organisasi. Next slide. B. Asumsi dasar pada teori informasi organisasi. Yang pertama, organisasi manusia ada dalam lingkungan informasi. Asumsi ini menyatakan bahwa organisasi mengandalkan informasi untuk berfungsi secara efektif dan mencapai tujuan mereka. Informasi yang diterima oleh organisasi bervariasi dalam ambiguitasnya. Ambiguitas di sini adalah ketidakjelasan tentang informasi yang diterima dari organisasi. Yang ketiga, organisasi manusia terlibat dalam pemrosesan informasi untuk mengurangi ambiguitas informasi. Untuk mengurangi ambiguitas, organisasi telah memulai upaya bersama untuk memastikan bahwa informasi yang diterima dipahami dengan benar. Next slide. C. Mengurangi ambiguitas informasi. Untuk mengurangi ambiguitas yang muncul dalam penyebaran informasi di dalam organisasi, dapat dilakukan hal-hal sebagai berikut. 1. Menciptakan lingkungan organisasi atau management, mengacu pada bagaimana informasi akan diterima dan ditafsirkan oleh organisasi. 2. Menafsirkan input atau seleksi dengan memilih metode terbaik untuk memperoleh informasi. Yang ketiga, retensi adalah proses memusatkan perhatian pada hal-hal kecil berdasarkan ingatan kolektif dan memungkinkan orang untuk mencapai tujuan mereka. Next slide. D. Keunggulan teori. Keunggulan teori ini adalah dapat digunakan secara eksplisit berdasarkan proses komunikasi daripada peran komunikator itu sendiri. Ini membantu peneliti memahami bagaimana proses berbagi informasi dalam suatu organisasi mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Selain itu, teori ini memiliki jangkauan yang luas dan telah digunakan sebagai dasar diskusi di berbagai bidang keilmuan. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. 5. Kaitan pembahasan dengan studi kasus. Kaitan pembahasan dengan studi kasus itu adalah di mana dalam kasus Brigadir J, berdasarkan pernyataan Inspektur Pengawasan Umum Irwasum, Polri Komjen Agung Budi Marioto, sebanyak 31 personel Polri diduga melakukan pelanggaran kode etik profesi. Mereka diduga terlibat dalam menghalangi proses penyidikan yang dilakukan oleh tim SAS hingga menghilangkan barang bukti. Hal ini sangat berkaitan dengan salah satu pembahasan yang ada pada grup dan organisasi, yaitu adalah groupthink. Di mana groupthink sendiri adalah sebuah fenomena psikologis yang terjadi dalam relasi sebuah kelompok sosial. Groupthink tentunya adalah salah satu hal positif bagi sebuah organisasi, namun juga dapat berdampak buruk bagi sebuah organisasi juga. Next. Pada studi kasus di atas, serta kaitannya dengan pembahasan adalah di mana groupthink dalam grup tersebut terlalu kuat, sehingga terbangun rasionalitas kolektif dengan cara membenarkan hal-hal yang salah sebagai seakan-akan masuk akal. Selain itu, kelompok dengan kohesivitas tinggi memberikan tekanan yang sangat besar kepada para anggotanya untuk menaati standar kelompok. Hal itu lah yang dapat menyebabkan kemerosotan etis hingga ketidakmampuan akal sehat berpikir di luar groupthink.
Next. Selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Pembahasan selanjutnya yaitu perspektif tulisan. Perspektif tulisan dalam materi ini yaitu yang pertama ada materi grouping memberitahukan kepada kita bahwa grouping pada sebuah kelompok sangatlah penting dan dapat memberikan peran positif. Tetapi dalam teori grouping ini juga dapat berdampak buruk terhadap suatu kelompok atau organisasi di mana memberikan tekanan besar pada anggota mereka untuk menyesuaikan diri dengan standar kelompok. Kemudian untuk teori strukturasi sendiri ini memang memandu kita untuk membuat keputusan bagaimana kita diharapkan untuk berperilaku dan juga dapat membuat dan berinteraksi dengan baik terhadap sesama individu. Tetapi menurut penulis dalam teori strukturasi ini juga memungkinkan kelompok dan organisasi menganut sistem hierarki, di mana yang mempunyai posisi yang lebih tinggi tersebut lebih berkuasa dan lebih didengarkan pendapatnya dalam sebuah kelompok dan organisasi, sehingga terkadang yang posisinya di bawah itu sulit untuk memberikan pendapat mengenai suatu hal dan terkadang juga pendapatnya tersebut sulit diterima. Next. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan. Kesimpulannya adalah organisasi dalam kelompok terus-menerus membutuhkan komunikasi untuk berbagi dan mendistribusikan informasi untuk mencapai tujuan utama mereka. Individu dalam sebuah kelompok dan organisasi adalah elemen komunikasi organisasi. Individu adalah aset perusahaan yang paling penting dalam suatu organisasi dan kepribadian mereka diperumit oleh interaksi mereka dalam situasi kelompok. Komunikasi merupakan proses penyampaian info dan pengertian dari satu orang ke orang yang lain, dan cara penyampaian gagasan, fakta pikiran, perasaan, dan nilai kepada orang lain. Sehingga komunikasi salah satu faktor yang sangat penting bagi suatu organisasi. Karena dalam komunikasi terdapat interaksi sosial dengan pertukaran makna untuk mengintegrasikan tindakan-tindakan individu. Next. Oleh karena itu, dalam komunikasi kelompok dan organisasi, terdapat beberapa teori komunikasi kelompok dan organisasi, yaitu A. Grouping. Grouping itu merupakan suatu cara pertimbangan dan cara berpikir yang digunakan anggota kelompok dalam proses pengambilan keputusan yang terjadi pada kelompok yang sangat kohesif, di mana anggota-anggota berusaha mempertahankan konsensus kelompok sehingga kemampuan kritisnya tidak efektif lagi. B. Structuration Theory. Dalam pengertian umum, strukturasi memungkinkan orang untuk memahami pola perilaku mereka. Secara khusus, strukturasi merupakan proses di mana sistem diproduksi dan direproduksi melalui penggunaan aturan oleh anggota dan sumber daya. Untuk teori strukturasi, struktur organisasi diproduksi dan direplikasi oleh orang-orang yang berinteraksi setiap hari, mencoba untuk mencapai tujuan perusahaan dan pribadi. Paul DKK menyimpulkan bahwa kunci memahami kelompok adalah melalui analisis struktur. C. Organizational Cultural Theory. Teori budaya organisasi mengajak semua peneliti untuk mengamati
mencatat, dan memahami perilaku komunikatif anggota organisasi. Pacanovsky dan O. Daniel Trujillo tahun 1983 berpendapat budaya merupakan sebuah cara hidup dalam sebuah organisasi. Budaya merupakan mencakup banyak hal mulai dari suasana emosional dan psikologis. B. Organizational Information Theory. Teori informasi organisasi merupakan salah satu teori komunikasi yang membahas mengenai penting informasi dalam organisasi untuk menjaga kelangsungan hidup organisasi. Next slide. Dapat kita lihat dalam pembahasan di atas teori-teori dalam komunikasi kelompok dan organisasi sangat penting untuk memahami setiap individu dalam sebuah kelompok dan organisasi, sehingga sebuah kelompok dan organisasi tersebut dapat mencapai tujuan bersama. Suatu organisasi dan kelompok akan selalu melibatkan komunikasi dalam upaya pertukaran dan penyebaran informasi sebagai langkah untuk mencapai tujuan utama kelompok atau organisasi. Oleh karena itu, penulis berharap semoga dalam tulisan makalah ini dapat bermanfaat bagi banyak orang, serta lebih memahami tentang teori komunikasi kelompok dan organisasi. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.